Halo semuanya. Jadi selamat datang di podcast kita bareng sama aku Alisa dan juga teman-teman aku. Nah, mereka ini teman seperjuangan aku nih guys selama di kampus dan kebetulan sekarang kita juga magangnya di tempat yang sama. Halo semuanya, aku Risa. Hai, aku Hesti. Seneng banget deh akhirnya kita bertiga ngobrol di podcast ini. Iya, bener banget. Jadi guys, beberapa bulan sebelumnya kita itu magang bareng selama 4 bulan di instansi pemerintahan, yang mana nama instansi pemerintahan itu adalah Direktorat PNFI atau Pendidikan Non Formal dan Informal. Nah, jadi selama kita magang 4 bulan ini kita tuh nerapin apa aja yang udah kita dapat nih di kelas untuk diaplikasikan dan dipraktekkan di dunia kerja nyata gitu. Iya benar banget, jujurnya tuh awalnya kita kira tuh bakalan kaku atau gimana ya guys, tapi alhamdulillah ternyata pas kita jalanin itu kita nyaman. Terus juga apa yang kita lakukan di kegiatan magang ini tuh emang nyambung sama prodi kita juga, karena kita masuk divisi humas dan tugas-tugasnya pun yang biasa kita lakuin di kuliah, di organisasi, kali ini kita coba ngembangin di tingkat yang lebih tinggi alias di instansi pemerintah. Betul banget, dan jujur aku tuh ngerasa enjoy di sini karena alhamdulillahnya kita tuh porsinya pas banget, bertiga dibagi sesuai dengan minatnya masing-masing gitu loh tugas sehari-harinya. Nah, kalau aku tuh kebetulan aku megang di tugas editing video yang mana aku tuh suka gitu, dan teman-teman aku juga ada di porsinya dan minatnya masing-masing gitu. Betul, kalau aku sendiri di bagian menulis, aku itu bikin artikel dan caption, terus juga bikin brief konten. Jadi kalau misalkan ada acara atau Zoom tentang kegiatan gitu, biasanya aku bikin untuk artikelnya, dan untuk captionnya pun juga aku di sini jadi belajar untuk menyusun informasi, kalimat yang mudah dipahami untuk masyarakat. Nah, kalau tadi fokusnya itu Hesti di video, terus juga kalau Risa di tulisan. Nah, kalau aku itu lebih fokusnya ke desain visualnya. Jadi kalau misalnya brief udah dibuat sama Risa, nah itu aku yang eksekusi untuk dijadiin desain visualnya. Nah, biasanya bentuknya itu bisa kayak untuk poster, lalu juga carousel Instagram, yang mana nanti dari publikasi-publikasi itu dipublikasikan ke media sosialnya PNFI. Betul. Nah, karena sehari-harinya ini kita saling berkaitan gitu, dan itu tuh terjadi setiap hari, kita saling berkolaborasi, banyak banget info-info internal yang kita dapat. Kita tuh mau ngobrolin salah satu program yang menurut kita tuh menarik banget untuk kita bahas di sini. Namanya adalah program relawan pendidikan. Nah, jadi ini bisa dibilang gerakan gotong royong ya untuk mencari ataupun program yang dikhususkan untuk anak tidak sekolah. Nah, biar bahasannya ini lebih terlihat profesional ya kan, jadi nggak karena kita kan anak magang, tahu apa sih mungkin gitu kan kalian. Jadinya kita pada kesempatan kali ini akan mengundang Mas Robi, yang mana beliau merupakan Pranata Humas di Direktorat PNFI gitu. Dan beliau juga kebetulan merupakan mentor dari kita bertiga. Betul, langsung aja kali ya kita undang Mas Robi. Selamat datang Mas Robi. Oke, terima kasih. Nah Mas, makasih banyak nih udah datang ke podcast kita. Mas Robi, apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Teman-teman gimana kabarnya? Kita alhamdulillah sehat banget. Oke. Nah, jadi kali ini kita seperti yang udah aku sampaikan tadi sebelumnya, kita akan ngebahas tentang program relawan pendidikan. Oke. Nah, jadi kalau belakangan ini kita kan sering dengar nih Mas soal permasalahan pentingnya pendidikan di Indonesia, pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, tapi ternyata ada masih banyak anak Indonesia itu yang belum bisa mengakses pendidikan gitu kan. Jadi pemerintah itu hadir untuk bisa menjawab isu ini dengan salah satunya adalah dengan relawan pendidikan. Nah, kira-kira Mas bisa kasih pemahaman lebih dalam gitu mungkin Mas tentang program ini? Oke. Jadi program relawan pendidikan ini itu salah satu amanat dari Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang penanganan dan juga
pengatasan tentang anak tidak sekolah atau ATS itu sendiri. Nah, di kita di Kementerian Pendidikan dan Secara Menengah itu punya peran ya yang mendukung dari program kebijakan strategi nasional Presiden. Salah satunya adalah relawan pendidikan. Nah, program ini hadir tentunya dengan berawal dari melihat by data ya, data anak tidak sekolah yang cukup tinggi datanya itu melalui sensus penduduk juga dari BPS, sehingga harapannya melalui program ini bisa menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap penanganan anak tidak sekolah ya. Sebenarnya program ini di Direktorat PNFI itu baru berjalan di tahun 2025. Bagaimana fokusnya baru di beberapa kabupaten kota saja. Nanti mungkin kita bisa perdalam hal itu gitu ya. Nah, kemudian program ini memang baru berjalan itu melakukan identifikasi langsung ya, itu pendalaman data terkait anak sekolah yang berada di khususnya di daerah-daerah yang tertinggal ya, terluar 3T itu. Kemudian bagaimana mengadvokasi dalam hal mengajak kembali anak-anak yang putus sekolah tadi untuk kembali mendapat haknya untuk belajar, entah nanti bentuknya bisa pendidikan formal ataupun pendidikan non formal. Jadi seperti itu. Oke. Tadi aku juga sudah sedikit cerita ke teman-teman soal program relawan itu, tapi kan kita pengen lebih paham nih, sebenarnya esensi apa yang mau dikasih dari program ini gitu loh, di bawah payung Kemendikdasmen. Oke. Jadi program ini memang tidak bisa hanya ada di Kementerian Pendidikan saja. Justru kita dalam program ini juga melibatkan kementerian dan lembaga lainnya, karena memang perlu dukungan dan kolaborasi bersama. Dalam hal misalkan di program relawan ini kita juga bekerja sama dengan Kementerian Desa, Kemendes ya, dan juga BPS tentunya ya yang punya data. Jadi esensi? Kalau ditanya esensi sebenarnya ya tadi ya upaya mengembalikan anak yang tidak sekolah kembali ke bangku sekolahnya, ke pendidikannya. Nah, tapi tidak hanya seperti itu sebenarnya. Kita juga ada program-program di direktorat lain ya. Ini kalau di Kementerian Pendidikan kan ada direktorat PNFI, ada direktorat khusus ya, direktorat sekolah yang formal, SD, SMP, SMA sampai SMK. Nah, di kursus misalkan, nah itu juga punya kebijakan nih atau intervensi yang diberikan. Apa contohnya? Ya, salah satunya adalah memberikan kursus atau pelatihan. Jadi anak-anak yang tadinya mungkin punya kesibukan di luar sekolah atau punya kemauan untuk belajar tapi tidak sempat. Nah, ini ada direktorat kursus juga yang memberikan pelatihan vokasi ya, pelatihan life skill yang bisa langsung diimplementasikan atau digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Nanti entah dia untuk mencari pekerjaan ya dengan skill yang dipunya atau membuka wirausaha dengan skill yang diberikan ya, itu bisa dilakukan. Jadi bentuk salah satu dukungan dari Kementerian Pendidikan itu selain tadi untuk mengajak kembali ke sekolah formal, ada juga bentuk lainnya yaitu memberikan kursus atau pelatihan. Nah, ini sangat-sangat dirasakan langsung lah manfaatnya oleh masyarakat, khususnya tadi anak yang tidak sekolah. Begitu. Nah, menyambung soal ATS tadi Mas, di PNFI sendiri kan ada paket A, B, dan C gitu kan. Nah, dari paket-paket tersebut seberapa efektif untuk merangkul kembali anak-anak yang ATS tadi dan untuk kembali sekolah mungkin dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Oke. Menarik ya pertanyaannya ya. Jadi kalau dikatakan sebenarnya di PNFI ini adalah jawaban ya dari anak-anak yang tidak sekolah dan berlatar belakang tidak mampu. Karena di SKB ya dan PKBM hampir itu semuanya gratis. Paket A gratis, paket B gratis, paket C juga gratis. Dan itu diakui ya, ijazahnya diakui karena setara. Jadi paket A itu setara dengan SD, paket B itu setara dengan SMP, dan paket C itu setara dengan SMA. Nah, SKB itu semuanya pasti gratis ya. Semua SKB di Indonesia itu pasti gratis dan tanpa batasan usia.
Jadi mau dia usia sekolah maupun usia di luar sekolah sampai dengan 59 tahun itu bisa mendaftar di SKB. Semisal dia waktu dulu belum ikut SD, tapi saat ini usianya sudah 35 tahun, udah bekerja. Bagaimana caranya biar dapat ijazah? Nah, solusinya adalah masuk di SKB ya, Sanggar Kegiatan Belajar. Itu bisa menyetarakan usia 35 tahun, dia ikut plaket A, dapat SD. Setelah selesai nanti mau di SMP SMP juga boleh. Lanjut di SKB lagi, ambil paket B, dan seterusnya. Sampai dengan lulus SMA, paket C selesai, bahkan nanti bisa ikut kuliah juga, ya kan? Kalau kuliah kan lebihnya lagi, tidak ada batasan usia untuk yang di swasta itu. Nah, kemudian di PKBM, itu juga banyak program-program keterampilannya, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu yang biasanya menjadi, apa ya, nilai tambah lah di PNFI. Tadi kan kita udah bicara soal nilai ekonomi ya, atau biaya sekolahnya itu kan gratis, sudah free. Nah, ini solusi yang pertama. Yang kedua terkait usia, tidak ada batasan ya, yang usia sekolah boleh, usia remaja ataupun usia di luar sekolah juga boleh ya. Kemudian juga ada fleksibilitasnya. Nah, di PNFI atau di pendidikan formal itu sangat fleksibel. Jadi belajarnya tidak full Senin sampai Jumat ya, dari pagi sampai siang ataupun sore belajarnya, tidak. Jadi lebih fleksibel. Nah, pemberlakuannya atau metode pembelajarannya itu bisa dengan metode mandiri, dia belajar mandiri. Kemudian ada tatap muka juga, itu ada wajibnya tatap muka, tapi mungkin seminggu bisa 2 kali atau 3 kali saja. Dan juga pembelajaran jarak jauh gitu kan, atau online-nya. Nah, itu juga lebih fleksibel lagi. Nah, jadi tidak ada lagi nih alasan nggak ada biaya, alasan udah terlalu dewasa atau tua ya. Kemudian alasan tidak ada waktu. Nah, semua bisa terjawab nih di pendidikan non formal seperti itu. Oke. Balik lagi ke program yang relawan pendidikan tadi, saya penasaran sih Mas, relawan-relawan ini tuh yang mereka lakukan tuh apakah di tahap pendata aja atau sampai mengajar langsung kepada anak-anak yang tidak sekolah tadi? Ya. Sejauh ini yang sudah berjalan ya di 2 tahun belakangan, memang tujuan utamanya adalah bagaimana mendata secara mendalam ya, mulai dari alasan si anak ini kenapa sih tidak bersekolah. Beragam nih yang kita kumpulkan, data yang sudah ada itu mulai dari alasan faktor tadi, ekonomi juga ada, tidak punya biaya ya, atau dia menjadi tulang punggung keluarga ya, dia harus bekerja, membiayai orang tuanya, membiayai adik kakaknya juga ya, seperti itu. Ada juga faktor budaya. Jadi faktor budaya ini contohnya di daerah mana, Donggala itu Sulawesi, anak yang usia SMP itu banyak pernikahan dini. Jadi mereka memang budayanya usia-usia segitu sudah dinikahkan ya. Apalagi yang putri-putrinya itu sudah dilamar sama ya remaja di sana yang sudah lebih dewasa, akhirnya menikah dini, akhirnya putus sekolahnya, ya kan, di situ faktornya budaya. Banyak sekali beragam ya. Nah, ini yang data kita kumpulkan, kemudian kita coba merumuskan ya, dari tim kementerian merumuskan itu sehingga nanti kita mempunyai kebijakan yang tepat gitu ya. Apa sih sebenarnya di grassroots-nya atau di bawah ini masalah utamanya anak di sekolah itu. Nah, dari hasil itu kita kaji ya, ini kan panjang ya nanti ya, dari pendataan dikaji kemudian diolah menjadi kebijakan. Nah, itu yang kemudian nanti produknya atau output luaran yang mungkin nanti kita bisa memberikan intervensi ke masyarakat. Nah, tapi dari itu juga kita ada proses advokasi. Tadi kan selain pendataan kita juga melakukan advokasi. Advokasi ini maksudnya adalah mendampingi secara sukarela relawan ini ya, karena kita bekerja dengan organisasi mitra di daerah yang langsung terjun di lapangan juga, memberikan advokasi, pendampingan untuk mau kembali ke sekolah. Nah, jadi anak-anak yang memang tidak punya akses informasi ya, apalagi yang di daerah terluar, terdepan dan tertinggal itu kan biasanya kurang informasi ya, tidak bisa mengakses dengan internet atau media. Jadi relawan ini hadir untuk memberikan informasi, ada nih sekolah yang bisa memfasilitasi
teman-teman untuk bisa mendapatkan haknya untuk belajar tadi. Tidak hanya di formal, di non formal juga ada pilihannya seperti itu. Nah, gimana ujungnya? Itu lagi kita terus berupaya dan juga berkoordinasi dengan dinas kabupaten setempat ya, karena ini peran banyak pihak. Dinas kabupaten juga punya kewajiban atau punya tugas yang sama untuk kemudian mendata dan juga mengajak nih anak-anak yang tidak bersekolah kembali ke bersekolah. Mungkin itu program yang dihasilkan dari lawan pendidikan ini sendiri. Ya, seperti itu. Oke, sekarang aku pengen tanya masalah yang sistem pemantauan kita, Mas. Kalau misalnya kan ada website khusus Betul, pendidikan ya, Mas. betul. Nah, gimana sih caranya dari KPNF itu memastikan kalau misalkan data yang diinput sama relawan itu valid dan nggak tumpang tindih gitu? Ya, ya. Nah, ini nanti teman-teman boleh cek ya. Ini di website atau lamannya apa? Data Kemendikbud. Oh, ini saya lagi offline. pd.data.kemendikbud.go.id/ats. Nah, itu nanti ini bisa diakses untuk umum. Jadi akan terpantau ya atau terlihat jumlah ATS di Indonesia, bahkan nanti di tingkat provinsi, kabupaten, ya bahkan sampai kecamatan itu bisa dilihat datanya di situ. Jadi real time, secara real time juga sudah terentry datanya. Jadi ini sebenarnya yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud dan itu sudah terintegrasi dengan Kemendagri, yaitu di Dukcapil ya kan. Data dari Dukcapil by name by address itu udah di tingkat desa, juga di Kemenak ya, data emis itu juga udah terintegrasi. Jadi ini udah cukup apa ya, cukup kolaboratif gitu lintas kementerian dan melalui pemerintah daerah juga data ini disupport ya. Nah, kita dengan hadirnya relawan pendidikan ini untuk kemudian lebih memverifikasikan lagi ya, memvalidasi data itu, karena tidak bisa dipungkiri ya, data yang sebanyak itu kan kadang masih general ya, tidak sampai mendetail seperti itu. Bahkan mungkin ada juga masih data anak yang mungkin sudah meninggal tapi di laman masih tertera namanya ya kan. Nah, itu makanya perlu secara berkala untuk diupdate gitu ya. Nah, makanya tugas relawan ini juga kemudian selain mendata by name by address itu juga nanti menginput ke situs ini ya, ke laman PD Kemendikbud ini, portal datanya Kemendikbud, sehingga akan update dan juga lebih valid datanya yang ada. Nah, dari data yang ada itu tadi turunannya adalah bagaimana merumuskan kebijakan ya kan, yang akhirnya nanti akan menjadi kebijakan yang bisa diterapkan, bisa diimplementasikan seperti itu. Nah, soal keberlanjutan tentang relawan pendidikan ini, Mas, itu ke depannya apakah ada program-program baru lagi yang akan diberikan oleh kementerian, misalnya pembekalan atau hal serupa seperti relawan pendidikan ini? Ya, kalau kelanjutan dari relawan pendidikan sejauh ini memang kita kan sifatnya ada MOU ya, kerjasama dengan organisasi mitra. Nah, jadi ini biar lebih jelas, kementerian itu bekerja sama dengan organisasi mitra yang ada di daerah. Di tahun 2025 kita memang datanya bekerja di 20 kabupaten ya, 20 kecamatan, 4 kabupaten, 20 kecamatan dengan jumlah mitranya itu ada 10 mitra, 10 organisasi mitra, kita nyebutnya ORMIT. Nah, di tahun 2026 itu ada peningkatan, kita melebarkan sayap ke 10 kabupaten, karena di 2025 itu kan bentuknya pilot project, itu 4 kabupaten. 2026 kita menjadi 10 kabupaten dengan sasaran 50 kecamatan, nanti lebih banyak lagi. Dan orbitnya pun kita bertambah, sekarang di 2026 ada 24 orbit yang membantu. Orbitnya ini
apa saja itu ada dari unsur pemuda ya, unsur agama juga ada, bahkan memang ormit yang sudah terbiasa dengan apa ya pendataan dan juga bagaimana melakukan pendalaman ya, melakukan belusukan lah ya, belusukan di desa-desa. Nah itu juga kita bekerjasama. Contohnya ada Dompet Duafa, ada PD Asia, ada Muslimat NU ya, ada Gerakan Beramal Baik, ada Forum TBM juga. Forum TBM ini kan juga salah satu apa ya keterampilan atau layanan yang ada di PKBM sebenarnya. Teman bacaan masyarakat TBM. Nah, TBM ini membentuk forum TBM di wilayah-wilayah itu menjadi komunitas dan akhirnya menjadi organisasi juga. Nah, ini kita bekerjasama juga seperti itu. Nah, kelanjutannya kita akan terus berkoordinasi dan juga membuat apa ya satu terobosan mungkin ya layanan khususnya untuk yang mereka sudah selama ini mensupport kementerian, artinya dalam hal ini program pendidikan, maka akan mendapatkan akses langsung informasi dan juga apa pelatihan-pelatihan dari kita. Karena memang relawan ini sebelum turun ke lapangan kita berikan pembekalan dulu, ada pelatihan-pelatihannya. Nah, ada BIMTEK-nya dilaksanakan ya, baik di tingkat nasional dan di daerah juga ada. Jadi mereka punya bekal walaupun sudah punya pengalaman, tapi tetap ada pembekalan dari kita. Bagaimana mulai dari strategi komunikasi, mengajak atau mengadvokasi, kan orang tua ada yang mungkin tidak terbuka seperti itu ya kan. Ini diberi pembekalan bagaimana agar kemudian bisa lebih diterima di masyarakat. Banyak pelajaran-pelajaran yang sudah kita berikan juga, depannya akan lebih ini lagi maksimal lagi seperti itu. Nah, Mas, tadi kan alhamdulillah ada peningkatan ormitnya ya dari 10 jadi 26. Nah, 24. Ya. Terus tiap relawan yang mau turun juga diberikan pembekalan gitu. Ya. Biasanya tantangan apa yang ditemukan relawan di lapangan gitu? Apakah sulit meyakinkan orang tua si anak gitu, atau ternyata tidak sekolah ini karena akses wilayahnya yang sulit gitu, atau seperti apa, Mas? Ya, tantangan yang kita dapatkan di lapangan itu beragam sebenarnya. Tadi betul, mulai dari penolakan orang tua ya, orang tua yang mungkin merasa gimana ya, memang dia berharap anaknya hanya fokus bekerja ya, agar bisa menghidupi keluarganya saja. Jadi ya itu menjadi apa ya, otoritas orang tua memang dalam satu sisi dia mau anaknya agar menjadi sumber pendapatan untuk keluarganya, tulang punggung untuk keluarganya, sehingga mungkin tidak memberikan izin untuk ya mendapatkan pendidikan lagi. Nah itu kan kita juga perlu apa ya, perlu mengadvokasi lebih lagi nih agar lebih terbuka dan mungkin menemukan solusi bersama. Tantangan lainnya ya banyak juga daerah-daerah yang terisolir itu harus ditempuh dengan puluhan kilometer ya. Dari biasanya memang tidak ada layanan untuk sekolah formalnya gitu kan. Sementara untuk bisa menempuh sekolah yang ada itu kadang usahanya perlu lebih gitu ya. Kendaraan pun mereka tidak punya, kalau jalan kaki kan puluhan kilometer. Nah itu masih ada di beberapa daerah-daerah yang mungkin aksesnya tadi 3T tadi gitu. Akhirnya ada resisten dari pihak orang tua yang untuk didata saja tidak bisa ya, karena udah menolak dari awal. Bahkan daerahnya sudah mengenal di situ seperti itu kondisinya. Pihak desa pun juga sudah berapa kali belum bisa menembus gitu ya. Nah, jadi beragam masalahnya. Faktor ekonomi ada, faktor jarak ada, faktor sosial, budaya juga ada. Saya pengen nanya untuk dari sisi anak-anaknya sendiri, kalau misalnya mereka sudah berhasil kembali menempuh
jenjang pendidikan, apakah ada pendampingan kalau misalkan mereka tuh memang tetap lanjut untuk mengikuti pendidikan atau enggak, Mas? Ya. Nah, sejauh ini itu yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Karena lagi-lagi itu adalah batasan wilayah dinas pendidikan kabupaten kota, ya. Karena kementerian tidak sampai 100% menangani yang di bawah semuanya ya. Karena ya, cukup luas Indonesia ini ya, dan waktunya tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi dinas pendidikan nantinya yang akan mengawal untuk keberlanjutan anak-anak yang tadi sudah masuk ke sekolah ya, untuk kemudian bisa terus sampai dengan selesai. Nah, salah satu intervensi juga nih yang diberikan oleh kementerian itu adalah melalui beasiswa PIP. Ada pendidikan untuk Indonesia Pintar ya. Beasiswa PIP ini khususnya ada untuk anak daerah 3T, bahkan yang tadi tidak mampu itu diberikan. Nah, ini salah satu usaha juga untuk agar layanan atau hak belajar itu dapat sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi seperti itu. Terakhir nih Mas, Oke. mungkin kita juga pengen tahu nih kalau pandangan dari Mas Robi sendiri, apa harapan terbesar Mas Robi tentang program relawan pendidikan ini untuk kedepannya? Oke. Harapan untuk kedepannya ya. Mungkin ini sejalan dengan visi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mukti, bagaimana beliau ingin mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya, jadi ada konsep namanya Catur Pusat Pendidikan. Ya, pernah dengar? Catur Pusat Pendidikan? Belum Itu pernah. apa tuh Mas? Nah, catur itu kan maknanya 4 ya, 4 pusat pendidikan. Jadi di situ ada masyarakat, yang pertama orang tua ya, ada orang tua, kemudian sekolah, masyarakat, dan ditambah dengan media. Nah, ini adalah catur pusat pendidikan. Orang tua ini adalah ring 1 ya, ring 1 bagi anak-anak atau murid sekolah, bagaimana dia memberikan contoh dan juga teladan bagi anak-anaknya, ya kan? Orang tua yang sehari-hari lebih dekat kepada anak itu akan jauh berdampak lah ya, bagaimana pendidikan itu dimulai. Yang kedua, sekolah tentunya membentuk tidak hanya akademisnya saja, tapi juga pendidikan karakter. Nah, ini penting sekali nih, di sekolah harus ada pendidikan karakter. Nah, kemudian masyarakat, bagaimana tempat dia bersosialisasi ya, untuk menumbuhkan bakat dan juga minatnya. Nah, ini menjadi tempat untuk pembelajaran juga. Dan yang terakhir, media. Nah, media ini penting karena menjadi salah satu sumber informasi dan juga edukasi, ya kan? Diharapkan jadi ada peran dan juga keterlibatan dari 4 hal ini agar kemudian tadi pendidikan bermutu untuk semua itu dapat terwujud. Nah, jadi saya berharap akan terus ada program yang sinergi ya, dan juga kolaboratif ya, sehingga pendidikan bermutu semua dapat terwujud ya. Mungkin seperti itu harapannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Robi atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini dengan Mas Robi kita bisa sama-sama tahu nih bagaimana sih suatu program yang dibuat oleh pemerintahan, khususnya pendidikan non formal dan informal, dan juga beserta tantangannya dan lain-lainnya. Betul banget, jadi lewat program ini kita juga diingatkan kembali bahwa masa depan anak-anak itu juga tanggung jawab kita bersama. Iya, dan satu hal lagi mungkin teman-teman yang belum tahu tadi ya, permasalahan atau isu soal pemerataan pendidikan ini ternyata pemerintah tuh sudah mengusahakan dan mengupayakan dengan merumuskan program relawan pendidikan tadi gitu ya. Gitu. Nah, oke. Jadi cukup sekian podcast kita kali ini. Ada Mungkin iya sebelum kita closing, Mas Robi ada closing statement nggak nih dari Mas Robi? Teman-teman ya. Iya. Ya, jadi apapun kondisi ya ataupun status kita saat ini,
ingat bahwasannya pendidikan itu adalah salah satu kunci ya, kunci untuk merubah kehidupan kita lebih baik lagi. Karena itu udah pasti ya, ketika kita mempunyai bekal, khususnya pendidikan, maka insya Allah derajat kita akan dinaikkan, ya kan, akan dimuliakan. Jadi teman-teman harus tetap semangat menuntut ilmu, ya, bahkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jangan pernah cepat puas, sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal lagi. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Robi. Sama-sama. Mungkin sekian dari podcast kita, sampai jumpa lagi. Dadah.